anak-anak, selamat datang di kelas Bu Ani. Kali ini kita akan belajar bab 2, harmoni dalam ekosistem, topik rantai makanan untuk kelas 5, muatan pelajaran IPAS. Baik, kita mulai ya anak-anak ya. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk mempertahankan hidupnya. Oleh sebab itu, kita membutuhkan makanan. Karena tanpa makanan, semua makhluk hidup tidak mendapatkan energi untuk beraktivitas. Kita sebagai manusia mendapatkan makanan dengan cara mengolah bahan-bahan yang ada di alam. Nah, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Mari kita pelajari pada materi berikut ini. Pengertian rantai makanan. Perhatikan gambar ya anak-anak ya. Nah, di gambar tersebut merupakan contoh dari rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antar makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang menyebabkan perpindahan energi. Apa saja yang ada dalam rantai makanan? Komponen rantai makanan terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Nah anak-anak, di setiap komponen dalam rantai makanan memiliki peran sendiri-sendiri. Yang pertama adalah produsen. Makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri adalah tumbuhan. Tumbuhan melakukan fotosintesis dengan bantuan energi matahari sehingga dapat menghasilkan makanan sendiri. Dalam rantai makanan, tumbuhan berperan sebagai produsen. Peran yang berikutnya adalah konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan energi yang dihasilkan oleh produsen. Dalam hal ini, konsumen ada 3 tingkatan. Konsumen tingkat pertama merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen, atau biasa disebut sebagai hewan herbivora. Konsumen tingkat 2 merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1, atau biasa kita sebut sebagai hewan karnivora. Sedangkan konsumen tingkat 3 merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Peranan dalam rantai makanan yang ketiga adalah pengurai. Pengurai merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan atau tumbuhan yang telah mati. Contoh dari pengurai adalah jamur dan bakteri. Dalam hal ini, jamur dan bakteri akan menguraikan makhluk hidup yang sudah mati. Jamur dan bakteri dalam rantai makanan berperan sebagai pengurai atau decomposer. Berikut ini beberapa contoh rantai makanan baik di darat ataupun di air.
Rantai makanan ekosistem sawah dimulai dari padi sebagai produsen, kemudian dimakan oleh tikus sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya, tikus dimakan oleh ulat sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian, ulat dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tingkat 3. Saat burung elang mati, akan diuraikan oleh jamur atau dekomposer. Nah, jasad elang yang sudah mati inilah yang nantinya akan menjadi nutrisi bagi produsen. Rantai makanan ekosistem savana dimulai dari tanaman rumput sebagai produsen dimakan oleh kambing. Dalam hal ini, kambing adalah konsumen tingkat 1. Kemudian, kambing dimakan oleh harimau. Harimau adalah konsumen tingkat 2. Setelah harimau mati, kemudian jasadnya diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Dalam hal ini, jamur ataupun bakteri yang sudah menguraikan jasad dari harimau akan menjadi makanan bagi tumbuhan yang ada di sekitar ekosistem savana. Akan menjadi nutrisi bagi tanaman-tanaman yang ada di ekosistem savana. Rantai makanan ekosistem sungai dimulai dari alga atau lumut sebagai produsen, dimakan oleh ikan kecil sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya, ikan kecil dimakan oleh burung bangau. Dalam hal ini, burung bangau adalah konsumen tingkat 2. Selanjutnya, burung bangau dimakan oleh buaya. Buaya adalah konsumen tingkat 3. Saat buaya mati, akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer, yaitu jamur ataupun bakteri. Nah, jasad dari buaya yang sudah diuraikan akan menjadi nutrisi bagi tanaman yang ada di sekitar sungai, yaitu alga ataupun lumut. Rantai makanan ekosistem laut dimulai dari fitoplankton sebagai produsen, akan dimakan oleh zooplankton sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya akan dimakan oleh ikan kecil sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar sebagai konsumen tingkat 3. Ikan besar akan dimakan oleh paus orca. Ketika paus orca mati, akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Jasad dari paus orca inilah yang akan menjadi nutrisi bagi fitoplankton yang ada di laut. Kan? Nah, anak-anak, itu tadi adalah pembelajaran kita tentang rantai makanan. Semoga bermanfaat ya bagi kita. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Bu Ani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.